Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Kayaknya ada yang di... Oke. Nah, saya mulai share screen ya. Nanti kalau misal ada... Bentar, saya accept dulu yang baru masuk. Oke, karena timnya ini cuma saya sendirian. Nggak ada yang di tim ini. Saya mulai share screen dulu. Kita bahas tentang ini. Peluang ya. Peluang ada kaitannya dengan aturan pencacahan. Aturan pencacahan nanti untuk mencari NA sama NS-nya. Yuk, silakan. Puspa, tolong dibacakan Puspa nomor 1. Puspa masih Sebuah ada? kotak berisi. Ya, Bu. Oke, Puspa. Sebuah kotak berisi 5 bola putih, 4 bola hijau, dan 3 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola putih dan 1 bola hijau adalah... Oke, kita coba identifikasi mana NS-nya, mana NA. Ingat ya, PA itu, peluang A itu sama dengan NA per NS. Kita identifikasi kasusnya. Kita punya kotak nih. Dalam kotak ada apa saja? Yuk, silakan semua boleh jawab. Ada apa saja dalam kotak? Ada 5? Bola putih, boleh. 5 putih, terus? 5 bola putih, 4 bola hijau. 4 bola hijau, dan 3 bola Terus? 3 bola kuning, betul sekali. Artinya, di dalam kotak ada berapa bola? 12. 12 bola. Nah, percobaannya ngapain? Pengambilan apa ini? 3 bola secara acak. Oke, betul. Kita maunya adalah 12 bola diambil. Nek tulisan saya kekecilan atau kecepatan, bilang ya. Diambil 3 bola sekaligus. Ini percobaannya. Sekaligus secara acak. Inilah percobaannya. Artinya apa? NS-nya ya 12 bola diambil 3. 12 diambil 3 secara acak. Kita pakainya permutasi kombinasi. Yang mana? Kombinasi. Betul, 12 diambil 3. Apa berarti? 12C3. 12C3. Ini NS-nya, ini percobaannya. Lanjut ke kalimat berikutnya. Kejadian yang diinginkan, maunya apa kejadiannya? Terambilnya apa nih? 2 bola putih dan 1 bola 2 bola hijau. putih dan 1 bola hijau. Betul, 2 putih diambil dan 1 hijau. Nah, pertanyaannya adalah 2 bola putih diambil dari berapa bola? 5. 5 bola. 2 putih diambil dari 5 putih. Terus 1 kok putih semua? 1 hijau. Nek saya salah nulis atau apapun, bilang juga ya. 1 hijau diambil dari berapa bola? 4 hijau. Nah, sekarang 2 putih diambil dari 5 putih. Permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Oke, ini NA-nya berarti ya kejadian yang diinginkan ini. Berarti berapa kombinasi berapa? 5C2. Oke, 5C2. Kalau dan operasinya tambah apa kali? Dikali. Dikali, betul sekali. Kali 1 hijau diambil dari 4. Berarti berapa? 4C1. 4C1. Nah, saya ingatkan, barangkali ada yang lupa. NCR itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, kita hitung satu persatu ya.
Dari mulai NS-nya ya, yang penting kita sudah selesai mengidentifikasi. Masalah ngitungnya itu gampang. Identifikasi kita yang harus benar. Ini udah benar identifikasinya. 12C3 artinya apa? 12 faktorial per 12 dikurangi 3 faktorial. Betul. Nah, kita 12, 11, 10, 9. Cukup sampai 9 aja ya, biar tidak terlalu panjang. Terus 12 kurangi 3 berapa? 9. 9 faktorial. Dikali 3 faktorial artinya apa? 3 kali 2. 1. Oke, 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa sederhanakan? 9 sama 9. 9 faktorial, 9 faktorial. Terus 10 sama 2. 32 6 sama sama 12 ya. 32 Iya. sama 12 berapa? 11. 100. Oke. Dapat 2 dong. Oh, Ini enggak 220. 6. Nah, berarti dapatnya adalah 220. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Belum. Oke, lanjut yuk. Kita hitung NA-nya. 5C2 artinya apa? 5 faktorial per 5 kurangi 2. 2 faktorial. Oke, 2 faktorial. 4C1 artinya? 4 per 4 dikurangi 1. 1 faktorial. Oke, nah ini berarti 5, 4, 3 faktorial. 3 faktorial terus 2 kali 1, 4 kalikan 3 faktorial, 3 faktorial. 1 faktorial enggak ditulis, enggak masalah ya. 3 faktorial dengan 3 faktorial. 2 dengan siapa? 4. 4 dapat? 2. 2. Oke, 3 faktorial dengan 3 faktorial. Ketemunya berapa nih? 4. 40 ya? 40 ya. 40. Oke, peluang A itu sama dengan NA per NS. Siapakah NA-nya? 40. 40. 40. Siapakah NS-nya? 220. 220. Oke, betul sekali. Silahkan disederhanakan ketemu apa? 2 per 11. Oke, 2 per 11 opsinya A, B, C, D. 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 Oke, adakah pertanyaan atau ada yang perlu diulang? Bagian mana? Ada atau lanjut? Lanjut. Oke, sebentar tak ngecek ya, barangkali ada yang di sini masih ada yang ingin bergabung lagi. Bu, nanti filenya dikirim di grup ya, Bu? Filenya terlalu besar ya, nanti tak screenshotkan fotonya aja ya, karena kalau pakai Sodo, itu satu file kayak gini, itu sekitar 90 MB-an, nanti tak screenshotkan saja. Tapi tenang kok, nanti ada rekamannya di YouTube. Kalau mau, soalnya ini satu rekaman, sebentar tak cekan ya. Biasanya kalau pakai Sodo, itu ukurannya besar. Ini berapa nih? Yang minggu lalu itu 21 MB, nggak apa-apa, tak kirimkan 21 MB. Atau perlu tak, apa namanya itu, dikompres dulu? Mau dikompres atau langsung kirim, boleh lah nanti. Oke. Yuk silakan, Gilang dibacakan Lang, nomor 2 Lang. Masih ada Gilang? Halo Gilang. Pelamar. Terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan dan 6 diantaranya adalah wanita. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 karyawan baru, peluang paling banyak 2 wanita akan diterima adalah. Oke, sekarang kita identifikasi mana NS-nya. Percobaannya apa percobaannya? Maunya apa di sini? 10 orang dipilih berapa? 4. 10 orang dipilih apa? Oke, 10 orang dipilih 4. Artinya ini ada peringkat nggak? Ada urutan? Ada posisi nggak? Tidak ada. Kalau nggak ada, berarti permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Betul sekali. Berarti NS-nya sama dengan apa nih? 10C4.
Betul, 10C4. Sekarang kejadian yang diinginkan apa nih? Identifikasi yuk. Kejadian yang diinginkan apa? Diambil 2 wanita dari 6. Ya, jangan ada kata yang hilang. Paling banyak jangan dihilangkan dong. Paling banyak 2 wanita yang akan terambil. Kalau nggak ambil wanita, boleh nggak? Misal laki-laki semua gitu, boleh nggak? Halo? Paling banyak uang sakuku tuh 100.000 gitu loh. Uang sakuku paling banyak tuh 100.000. Misal hari ini dikasih uang saku 50.000, boleh nggak kejadiannya? Boleh. Boleh. Kejadiannya kalau misal Boleh. uang saku itu paling banyak 100.000. Tapi suatu ketika saya mendapatkan uang saku 150.000. Itu kejadian yang boleh atau tidak boleh? Padahal kesepakatannya paling banyak uang sakunya 100.000. Tidak boleh. Kesepakatannya nggak boleh. Jadi kalau paling banyak 2 wanita, artinya apa? 2 wanita dipilih. 2 wanita dipilih. Atau 1 wanita boleh nggak? Jadi kita identifikasi kemungkinan-kemungkinannya. 1 wanita boleh nggak? Boleh. Kalau 0 wanita? Kalau 0 wanita, boleh nggak? Boleh. Boleh, gitu kan. 3 wanita? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada, ini tuh kalau soal cerita, jangan sampai ada 1 kata atau 2 kata, apalagi 2 kata. 2 kata penting itu jangan sampai dihilangkan, karena ngaruh sekali gitu loh, berpengaruh sekali. Nah, ini artinya 2 wanita kan dipilih. Kita maunya milih 4. Berarti sisa 2-nya siapa dong? Laki-laki, betul. Berarti dan 2 wanita dan 2 laki-laki. Apa kalimatnya 2 wanita atau 2 laki-laki? Sekarang kata hubungnya. Dan apa atau? Kalau memilih 4 karyawan. Kita mau milih 4. 2 wanita dan 2 laki-laki. Apa 2 wanita atau 2 laki-laki? Mana pernyataan yang memungkinkan di sini? 2 wanita dan 2 laki-laki. Betul, 2 wanita dan 2 laki-laki. Lanjut yuk. Atau 1 wanita yang dipilih. Nah, padahal kita butuhnya 4 karyawan. Berarti selanjutnya 3 laki-laki. Betul, 3 laki-laki. Kalau yang dipilih 0 wanita, berarti sisanya yang harus kita pilih siapa? 4 laki-laki. Laki-laki. Nah, 2 wanita dipilih dari berapa? Dari berapa wanita? 6. 6. 10 orang. Kok 10 orang? 10 orang. 6-nya wanita. 4-nya laki-laki. Yuk, berarti 2 wanita dipilih dari 6. Artinya apa? 6C2. 6C2. Dan operasinya kali apa tambah? Kali. Kali. 2 laki-laki dipilih dari siapa? Dari berapa orang laki-laki? 4. 4. Artinya apa? Kalau 2 laki-laki dipilih dari 4. Kombinasi 2. Kombinasi 2. Atau operasinya tambah apa kali? Apa nih operasinya nih? Tambah. Betul, tambah. Yuk, 1 wanita dipilih dari berapa wanita? 6. Oke, berarti artinya apa? 6 kombinasi 1. 6C1. 6 kombinasi 1. 6C1. 3 laki-laki. 3 laki-laki dipilih dari berapa laki-laki? 4C3. Betul, 4C3. Lanjut yuk. Atau operasinya apa? Tambah. Tambah. 0 wanita. Berarti 6C0. Terus selanjutnya 4C4. Gitu aja. Yuk, 6C2 artinya apa? Nambah 6 6 dibagi 2 faktorial. faktorial. Faktornya jangan ditinggal loh ya. 6 faktorial jangan ditinggal loh ya.
Kasihan kalau tinggal. Terus? Per 4 faktorial dikali Oke, 2 langsung faktorial. boleh. 4 faktorial, 2 faktorial. Terus? 4C2 artinya? 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke. Betul sekali. Ditambah 6C1. 6 faktorial per 5 faktorial 1 faktorial. Dikali 1 Oke, faktorial. betul sekali. 4C3? 4 faktorial per 1 Faktorial. faktorial dikali 3 faktorial. Oke, 6C0? 6 faktorial 6 faktorial per 6 faktorial dikali 6 faktorial. Oke, betul. Di sini didefinisikan 0 faktorial itu sama dengan 1. Terus 4C4? 4 faktorial per Faktorial per faktorial per dikali 4 faktorial. 0 faktorial dong. Gitu ya. Ini kita hitungkan 6, 5, 4 faktorial. 4 faktorial, 2, 1. Kok tambah? Masih kali dulu ya. Bentar. Agak macet. 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial, 2, 1. 6, 5 faktorial, 5 faktorial. 1 faktorial tidak usah tak tulis ya, karena hasilnya pasti 1. Begitu ya. Dikali 4 faktorial, 3 faktorial. Oh, ini 4 kali 3 faktorial, agar kita bisa sederhanakan. Terus ini 6 faktorial itu pasti 1. 0 faktorial juga 1, ini juga 1. Gitu. Diketemunya di sini 1. Yuk, 4 faktorial dengan 4 faktorial. 2 dengan siapa? 6. 6. Oke, dapat 3. Terus 2 faktorial dengan 2 faktorial, 2 dengan 4 dapat 2. Gitu ya. Yuk, yang ini yang pertama dapat berapa nih? 3 kali 5 kali 2 kali 3. Berapa tuh? 30. 90. 30 apa 90? 30 apa 90? Ayo. Oh iya, 90. 90. 90. Ditambah eman-eman. Kalau sampai sini itu mah ada yang kurang kali itu eman-eman. 5 faktorial dengan 5 faktorial, 3 faktorial dengan 3 faktorial. Berapa tuh berarti? 24. Oke, 24. Terus tambahkan dengan 1. Berapa ini? 1. Berapa nih? Berapa? 115. Betul, 115. Oke. Kita belum hitung NS-nya ya. 10C4 ya artinya apa? 10C4. 10 faktorial. 6 faktorial. 10 5. faktorial per 6 faktorial 4 faktorial. Betul. Yuk kita hitung semua. 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Sebenarnya mau nulis sampai 3, 2, 1 boleh. Tapi kan kelamaan, capek di tangan gitu ya. Kertasnya juga nggak cukup, jadi cukup sampai sini aja. 4, 3, 2, 1. 6 faktorial dengan 6 faktorial. Yuk, yang lain siapa dengan siapa? 8 sama 42 gitu ya, ben sekalian ya. Terus lagi? Siapa lagi? 9. 9 sama 3. 9 sama 3 dapat berapa? 3. 3. Ya, berarti berapa nih? 30. Berapa? 60. Bentar. Berapa? 40. Bikin 3 ya. 210 ya? Ya. 210. Yuk, PA-nya tadi sama dengan NA per NS. Nah, hitung saja gampang. Yang susah adalah mengidentifikasinya. NA-nya siapa? 115. 115. NS? 210. 210. Sederhanakan bagi berapa, yuk?
Bagi 5 dapat berapa? 23. Oke, 23 per. Jangan malu-malu yuk. 40. Dimarahi kok, tenang aja. 42. Oke, betul sekali. ABCD. ABCD yang oke. Ada pertanyaan atau ada bagian yang ingin diulangi? Halo? Ada pertanyaan atau ada bagian yang ingin diulangi enggak? Belum. Belum? Kalau belum tak lanjutin ya. Sebentar. Oh, ada Dewi Nurintan. Yuk, Dewi Nurintan, bukunya dibacakan dulu yuk, nomor 3. Ayo Dewi Nurintan. Rajin ya anak 11 MIPA 4. Halo? Membaca saja kok. Jadi biar nggak ngantuk. Nggak ada orangnya. 14 telur yang 5 diantaranya busuk. Peluang terambilnya paling sedikit ada 1 telur busuk adalah. Oke. Kita punya kotak gitu ya di Nurintan ya. Yang lainnya juga ini boleh sekali menjawab nih. Kita maunya ada 15 telur di dalam kotak. Nah, di dalam kotak ini ada berapa yang busuk? 5. 5 busuk. 5. Berarti yang baik berapa? 10. 10 busuk. Nah, sekarang kita identifikasi dulu percobaannya. NS-nya 10. diidentifikasi dulu. Maunya apa? 5 busuk. Paling sedikit 1 telur busuk. Itu kan kejadiannya yang diinginkan. Maksudnya percobaannya kita mau ngapain gitu loh. Mengambil 3 telur. Mengambil 3 telur dari mana? Dari 15 telur. Dari 15 Nah, telur. berarti 3 telur. 3 telur diambil sekaligus. Kalau ada kata sekaligus, itu kan berarti tidak memperhatikan urutan. 3 telur diambil sekaligus dari 15 telur. Artinya apa nih si NS-nya? 15 C3. Betul, 15 C3. Kita lanjut ke kejadian. Kejadiannya adalah paling sedikit 1 telur busuk. Artinya apa nih? Paling sedikit. Paling sedikit uang sakuku tuh 100.000. Nah, misal hari ini dapat uang saku 50.000, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh, betul. Berarti kalau 150.000 boleh nggak? Boleh. Boleh. Berarti di sini artinya paling sedikit ada 1 telur busuk. Artinya kalau 1 telur busuk boleh nggak? Boleh. Boleh. Misal 3-3-nya busuk boleh nggak? Boleh. Boleh. 0 busuk boleh nggak? 0 busuk? Tidak Enggak boleh. 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 Oke. Jadi BU sama BA gitu ya. Kita kejadiannya maunya adalah 1 busuk atau 2 busuk atau 3-3-nya busuk. Nah, kita maunya ngambil 3. Nah, yang kita inginkan udah 1 busuk. Berarti yang lainnya berapa? 2 baik. 2 baik. Betul. 2. Terus 2 busuk atau 2 busuk yang lainnya apa berarti? 1 1 baik. baik. 1 baik. Oke. Kalau 3-3-nya busuk, berarti yang lainnya apa? 0 baik. 0 baik. Jadi terus nggak apa-apa, karena kita cuma butuh 3 aja kok. Oke. Berarti NA-nya adalah 1 busuk. Berarti diambil dari berapa telur busuk? 5C1. Betul, 5C1. Terus, ini kali apa tambah? Dikali Kali dengan berapa? 10C2.
10C2. Atau Ditambah tambah. 5C2. C2. Oke, terus 1 baik dari 10 baik. 10C1. 10C1. Atau operasinya Tambah. tambah. 3 busuk Ditambah. artinya apa? 5C3. Oke, betul. 5C3. Lanjut yuk. 5C1 artinya langsung 5 ya. Saya kasih perhitungan cepat. Jadi cara matematika itu sebenarnya tidak ada cara cepat. Tapi adanya apa? Berpikir cepat. Jadi semakin lama kita latihan soal, pasti cepat ngerjainnya. Kalau 5NC1, NC1 langsung aja N. Kalau NC2, nanti langsung aja N kali N-1 dibagi dengan 2. Ini langsung kayak gitu. Nah, 10C2 pasti 10, 9 per 2. Jadi biar nggak ngitung. 5C2, 5, 4 per 2. 10C1, ya 10. NC3. NC3 nanti ya 5. Kalau NC3, NC3. Ya N, N-1, N-2. Jadi urut 3 digit paling besar, terus 3 digit paling belakang. Gitu. 3 digit paling besar dibagi 3 digit paling kecil. Jadi di sini 5, 4, 3. Terus di sini 3, 2, 1. Kayak gitu. Jadi biar cepat aja ngitungnya. Nah, tak lanjutin ya. Yuk, di sini 2 dengan siapa? 10. 10, dapat berapa nih? 5. 5. Oke, sekarang 5 kali 5 kali 9. 225. Oke, 225 ke warna biru. Terus ditambah 2 dengan siapa? 4 ya? Udah langsung 4. 4. Berapa nih tolong kalikan? Dapat berapa 10. nih? 100. 100. Tambahkan lagi dengan 3, dengan 3, 2 dengan 4. Dapat 2. 5 kali 2? 10. Berapa? 10. 10. 10. Oke, 10. Terus ini berarti berapa nih? 335. Oke, 335. 335. Nah, kita belum ngitung NS-nya tadi ya. Yuk, silakan dihitung NS-nya. 15C3 artinya apa? Pakai yang ini yuk, bercepet yuk. 15C3. 3 bilangan paling besar? 15. Terus? 15 kali 14 kali 13. Dibagi dengan 3 bilangan paling kecil. Terkecilnya. 3, 2, 1. Nah, gitu kan cepat gitu loh. Ini 5. Terus 2 dengan ini. Berapa nih? 7 ya? Nah, minta tolong dihitungkan. Atau nggak usah dihitung, nggak apa-apa kok. Nanti kan disederhanakan sama bawahnya kan. 5, 7, 13. Kayak gini nggak apa-apa ditulis kayak gini. Yang ini 335 dibagi 5, 7, 13. Nah, saya bagi 5. Yang atas bagi 5 dapat berapa? 335. 6 berapa? 67. 67. Nah, yang bawah dibagi 5, berarti 5 jangan ikut dikalikan. Tinggal 7 kali 13. Berapa? 8. Berapa? 7 kali 13? 91. 91. 91. Jadi kita ngitung cepat. Nah, ABCDE yang mana? D. Yang D. Oke. Adakah pertanyaan? Belum? Tak lanjut boleh? Boleh. Oke, yuk. Kayak tadi ada namanya Laili. Laili. Yuk, Laili dibacakan dulu. Duh, soalnya kok enggak tak tulis ya?
Udah ini di skip aja, soalnya belum lupa diketik. Masih ngantuk-ngantuk. Ini aja nomor 5, yuk. Laili masih ada? Masih, Bu. Oke, tolong dibacakan Laili. Bentar, Bu, layarnya hitam. Oh, hitam. Sebentar, tak ulangi. Sampun, Bu, sampun. Oh, sudah. Oke. Dibaca serasan dah, Bu. Iya. Enggak. Sebuah kantong berisi 4 bola berwarna merah atau putih. Dari kantong tersebut diambil 2 bola sekaligus secara acak sehingga setiap bola dalam kantong memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jika peluang 2 bola putih adalah 5/12, banyak bola hitam dalam kantong adalah... Oke. Kok ini cuma 4 ya? Ini kurang tipe nih. Harusnya 40 gitu. 4 diambil 2 kan habis ya. Ini tipe. Jadi di dalam kantong sini ada 40 bola. Terus di dalam kantong ini warnanya merah atau putih. Tapi kita belum tahu berapa saja. Terus, nah percobaannya, maunya si percobaan ini melakukan apa? Percobaannya ngapain? Ngapain Laili? Apa nih percobaannya? Maunya ngapain? Ini kejadiannya, percobaannya apa ini? 40 bola diapain? Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Oke, 2 bola diambil dari 40. bola. 40 bola. Artinya apa kalau 2 diambil 40? NS-nya artinya apa? 40 C2. Oke, 40 C2. Langsung dihitung bisa enggak 40 C2? 2 digit terbesar? 40 kali 39. Terus dibagi 39. Terus dibagi dengan 2 digit terkecil? 2. Kali 1 gitu ya. Ini langsung enggak usah ditulis, itu dihitung. 20 kali 39 aja. Karena nanti akan disederhanakan. Terus kita diketahui peluang terambil 2 putih. Terambil 2 putih itu adalah si 5/12 gitu. Nah, berarti kita kan punyanya bola putihnya P, bola merahnya M. 2 putih artinya diambil dari berapa? Diambil dari berapa? Kita nggak tahu. Kita misalkan P gitu ya. Diambil dari P ya. 2 putih diambil dari X aja wes. Dan nggak ada peran ganda. Diambil dari X putih gitu ya. Artinya apa? 2 diambil dari X. XC2. XC2, betul. XC2. Artinya XC2 apa? Bilangan terbesarnya apa berarti dong? X kali X-1/2. Oke, betul sekali. Nah, kita maunya di sini peluangnya adalah, tak taruh sini enggak apa ya? Di sini maunya si peluangnya itu sama dengan 5/12. Nah, padahal di sini NA per NS-nya baru X kalikan X-1 dibagi 2. Ini tak kalikan NS berarti artinya tak kali 1/30. 1/20 kali 39 gitu ya. Ben nggak tumpuk undung ya nulisnya ya. Sama dengan 5/12. Nah ini ayo kalau yang disederhanakan, sederhanakanlah. 2 dengan 12 dapat 6 gitu ya. Terus berarti kita punya X kalikan X-1 itu sama dengan 5 kalikan 20 kalikan 39. Kan sudah ada nih berarti. X kok enggak ada? X kalikan X-1 sama dengan 6-nya ketinggalan ya? 6-nya ke sini belum ya? Nah, ada yang ketinggalan bilang ya. 6, 5. 6-nya kita sederhanain sama kanan yuk. Tak bagi 6,
Ini dapat 10, ini dapat 13. Begitu ya? Halo? X kalikan X min 1, ini artinya 5 kali 10 kali 13. Nah, ini yang kiri daripada memfaktorkan, gitu kan? Kita langsung aja. Ini kan 5 kali 5 kali 2 kali 13. Artinya, X kali X min 1-nya adalah 26 kalikan 25. Ketemu X-nya yang 26. Kalau mau memfaktorkan pun boleh. Ini silahkan difaktorkan. Nanti cari dua buah bilangan gitu. Nah, kalau X-nya 26, berarti bola hitamnya berapa? Bola hitam berarti berapa? 14. Kok hitam? 14 ya. Ini saya yang tipe juga. Ini 40 min 26. Ketemu 14. Selesai. Jadi pertanyaannya bukan hitam, tapi merah. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang ingin diulangi? Di sebelah mana akan saya ulangi kok kalau misal ada yang belum paham. Mau tanya, Bu. Gimana? Mau tanya yang itu XC2 itu X dikali X min 1-nya dari mana? Kalau kita 40 C2 kan 40 kali 39 kan? Artinya kan 40 dikali 40 min 1 dikali 40 min 2 sampai seterusnya 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau XC2 dapatnya dari mana? Kok bisa jadi X kalikan X min 1 per 2? Kan di sini nanti kita punya X kalikan X min 1 kan berkurang 1 terus kan? Terus X min 2 faktorial dibagi dengan X min 2 faktorial kali 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 gitu. Terus X min 2 faktorial, X min 2 faktorial kita sederhanakan. Kan ketemu X kalikan X min 1 dibagi 2. Kayak gitu. Oke, Dua Bu, bilangan terima kasih. sama-sama dibagi 2 bilangan aja. Ada lagi? Silahkan loh. Silahkan. Kalau ada yang belum paham, jangan sungkan untuk bertanya. Ada atau lanjut? Kita masih ada 5 soal lagi. Lanjut. Oke, lanjut yuk. Saya tak ngecek nama. Ini biar bersuara gitu. Toh kita juga nggak tahu orangnya di mana, walaupun pernah ngajar. Ada Aulia Abdullah Naili. Oke. Ada Fajar, ada Yoga. Yuk. Tadi saya Naili tolong dibacakan dong Naili. 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu kurang dari 10 atau habis dibagi 4 adalah. Oke, sekarang percobaannya ngapain nih percobaannya? Percobaannya apa? Pelemparan 2 dadu ya. Pelemparan 2 dadu. Artinya NS-nya adalah, barangkali kalau sudah nyimak videonya, NS-nya berarti kita butuh 2 kotak. 1 kotak untuk dadu pertama, kotak kedua untuk dadu kedua. Nah, ruang sampel dari 1 dadu itu ada berapa? Ada berapa sisi dari dadu? 6. 6. Berarti nanti 6 kalikan 6. Ini ketemulah 36. Nah, sekarang kita maunya yang A, kejadian yang A. Kejadian A adalah jumlah kedua mata dadu kurang dari 10. Wah, banyak banget. Jumlah kurang dari 10. Berarti penjumlahannya berapa saja nih? Jumlah dua mata dadu itu paling enggak berapa? 2. Paling berapa? 2. Nah, 2, 3, sampai kurang dari 10, atau sampai dengan 9 ya. Yuk kita data dulu. Kalau 2 itu munculnya berarti apa? 1 sama 1. 1 sama 1. Ada lagi nggak yang jumlahnya 2 selain 1 sama 1? Enggak. Ada, lanjut yuk. Atau mau pakai komplemen nggak? Biar nggak banyak gitu. Lawannya kurang dari 10 apa?
Kurang dari 10 lawannya apa? Ini kalau kita langsung pakai ini banyak banget ini. Coba kita pakai komplement ya. Lawannya kurang dari 10 apa? Lawannya kurang apa? Lebih dari 10. Lebih. Sama dengannya juga diikutkan. Jadi kalau kurang dari, lawannya adalah lebih dari, sama dengan gitu. Jadi A komplemennya adalah lebih dari jumlah mata dadu. Jumlah mata dadu. Jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 10. Ya, yang jumlah 10 dulu ya. 4 dan 6. 4, 6. Terus setelah 4, 6. 5. Terus setelah 5, 5. 6, 4. 6, 4. Aduh. Terus? 7, 3. 7 sama 3. 7, 3. Terus? 8 sama 2. 8, 2. Masa adalah 7, 3 ada? Dadu Nggak ada. loh. Nggak ada. Nggak Hati-hati ada. ya. Kan polnya jadi dadu pernah main itu enggak luar tangga. Ada dadunya kan? Dadunya kubus bentuknya. Pernah ya? Kalau pernah masa kecilnya bahagia tuh. Luar tangga kan gini. Nah, ada 6 sisi kan? Berarti ada 6 mata dadu. Aduh, saya gambarnya nggak bagus. 6, 4. Nah, selain 10, naik yuk. Kalau 11 berapa? 6, 5. 6, 5. 5, 6. Urut dari terkecil ya, biar nggak hilang. Terus 6, 6. Di sini berarti NA komplemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti NA-nya adalah NS dikurangi NA komplemen. NS-nya 36 dikurangi 6, ketemulah 30. Kemudian kejadian B-nya adalah habis dibagi 4. Kalau habis dibagi 4, berarti penjumlahannya adalah berapa tuh? Dari 8 ya. Ya enggak, dari 8 ya. Kalau 8 berapa? 17 ada enggak? Halo, kalau 17 ada enggak kalau 8? Itu harusnya Nggak ada. masih berapa dulu? Nah, mulainya dari mana, Gilang? 26. 26, terus? 35. 35, terus? 44. 44, terus? 53. 53, terus? 62. Oke, selain 8, terus ada berapa lagi? 12. 12. 12 itu siapa? 66. 66. Nah, di sini tadi, si A tadi kan penjumlahannya kurang dari 10, berarti 2, 4, 24, sorry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Kan ini sama-sama ada 8, ini ada sama-sama 8. Nah, ini itu kejadian tidak saling lepas. Kasus ini adalah kejadian saling tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas. Nanti ada kok di video yang tadi pagi saya share. Kejadian tidak saling lepas. Jadi di sini tuh ada irisannya. Inilah irisannya yang jumlahnya 8. Nah, berarti kita punya di sini NB-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus ada A irisan B-nya. Banyak A irisan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang kembar. Nah, karena di sini adalah peluang tidak saling lepas, PA gabungan B itu adalah PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B, yaitu PA-nya adalah 30/36, PB-nya 6/36, terus dikurangi dengan PA irisan B 5/36, ketemulah 31/36.
36. Jawabannya yang A. Ada pertanyaan atau ada yang ingin diulangi? Bu, boleh diulangi dari yang B enggak? Oke, dari yang B. Dari yang B, habis dibagi 4. Artinya kan bilangan yang habis dibagi 4 itu adalah 8. Terus sama 12 kalau penjumlahan 2 buah dadu. Karena penjumlahan 2 buah dadu, paling kecil itu 2, 1 tambahkan 1. Paling besar itu 6 sama 6, 12. Jadi penjumlahan-penjumlahan ini yang habis dibagi dengan 4 adalah si penjumlahan 8 sama 12 gitu. Nah, yang 8 siapa saja? Ya kita uraikan seperti yang Gilang uraikan tadi. 26, 35, 4, 5, 3, 6, 2. Nah, tadi sebenarnya si A, karena tadi kita pakainya A komplement, karena banyak banget kan 30 itu. Nah, jadi si A tadi ada 1, 1. Ada 1, 2. Ada 1, 3. Dan seterusnya. Sebentar, saya punya datanya. Oke. Oh. Sebentar. Mana ya? Ini. Nah, ini saya punya datanya di sini nih. Jadi, yang A tadi, kita ambil di tabel ini ya, itu adalah dari sini semuanya. Pindahkan saja sebentar. Bentar nih. Daripada nulis banyak sekali. Si A-nya tadi sebenarnya adalah dari sini, dari 2 sampai pol 9 ya. 9 seperti sampai 54 ya. Sampai sini nih. Sorry. Sebentar. 61 kan masih ikut ya. 61 masih ikut, 62 masih ikut, 63 ya. Mulai dari 63 ini segini. 45. Nah, ini masih ikut segini. Nah, ini semua yang tak kotai warna hijau inilah si A-nya. Nah, perhatikan si A. Kan ada yang kembar ini. Yang kembar 26. Atau ke warna biru. 26. Atau warna oranye deh. 626. Di sini kan 26 kembar tuh. 26, 26. Nah, ini 26 kembar kan. Jadi hitungnya sekali aja, jangan double. Terus 35. 35. Di sini 35. Terus 44. Terus 53. Terus 62. Kan dikurangi yang kembar tuh 2, 3, 4, 5. Ini peluang tidak saling lepas. Gambarnya gini. Ada si A, ada si B. Ini ada irisannya. Kalau mau mencari NA gabungan B, kan berarti segitiga, lingkaran A ditambah dengan lingkaran B, kan berarti artinya perpotongannya kehitung 2 kali. Berarti perlu dikurangi dengan perpotongannya. Berarti PA ditambah dengan PB dikurangi PA irisan B. PA-nya tadi 30 per 36. PB-nya 6 per 36. Dan A irisan B-nya ada 5 yang warna oranye ini. 1, 2, 3, 4, 5 di per 36. Karena NF-nya sama-sama 36. Ketemu deh 31 per 36. Ada pertanyaan? Ada? Yang Kejadian apa, Lang? Yang kejadian B kan itu habis dibagi 4 ya, Bu. Bilangannya penjumlahan kok nggak pakai 4, kenapa, Bu? Langsung 8 sama 12. Oh iya. 4 juga ikut ya, Lang ya? Untuk kamu bilang, iya kelewatan nih.
Oh iya. Ini 4 siapa aja berarti ini 4? 1, 3, Ulang 1, 3. Terus? Iya. Terus? 2, 2, 2, 2. Terus? 3, 1. 3, 1. Artinya berapa nih NB-nya nih? Salah ya. NB-nya ada 1, 2, 3. Ada 9 ya, Lang? Yeah. Nah, terus NA irisan B-nya. Berarti bukan 5 lagi ya. Yang 2, 2 warna hijau lagi deh. Yang A irisan B 2, 1, 3 ini dicoret nih. 1, 3. Terus 2, 2 juga dicoret. 3, 1 juga dicoret. Artinya berarti NA irisan B-nya sekarang 8. Gitu ya, Lang? Iya, Bu. 8. Berarti ini A-nya udah bener. PB-nya yang salah. PB-nya 9. Ini kurangi 8. Hasilnya tetap 31/36. Cuman tadi bener Gilang. Kenapa langsung 8? Kenapa enggak 4? Karena terlewati gitu. Jadi silakan bilang aja kalau misal Bu Lina ada yang kurang terlewati. Karena kan manusia tempatnya suka kurang teliti gitu. Jadi harus saling mengingatkan. Dan kalau salah, jangan sungkan, jangan ragu untuk mengakui kesalahannya. Karena memang salah gitu loh. Terima kasih ya, Lang. Berarti Gilang udah paham nih. Ada lagi yang ingin dibahas? Ini nggak rapi sekali ya. Ada lagi yang perlu didiskusikan atau disampaikan? Gimana Fajar? Sudah paham? Atau yang lain? Dewi Nurintan. Halo? Ada pertanyaan atau ada yang perlu disanggah? Silahkan loh disampaikan. Yuk, silahkan disampaikan. Aulia, barangkali? Ada yang ingin tanyain enggak, Aulia? Belum ada, Bu. Oke, boleh dilanjutkan kita? Boleh lanjut? Boleh lanjut tidak? Boleh. Oke, tolong bacakan ya. Tolong dibacakan, Aulia. Jika 4 mata logam dicampur, maka peluang muncul minimal 2 sisi gambar adalah. Oke, pernah lihat uang koin ya? Logam itu nanti ada angka, misal 100 rupiah, terus ada gambar Garuda gitu, gambar Garuda. Nah, gitu kan? Berarti kalau kita punya 4, percobaannya adalah apa nih percobaannya? Pelemparan 4 mata logam, gitu ya. Pelemparan 4 mata logam. Artinya kalau kita mau cari NS-nya, kita butuh berapa kotak? 4 mata logam butuh berapa kotak berarti? 4 kotak. Oke, 4 kotak. Nah, 1, 2, 3, 4. Isinya kotak pertama, koin pertama 2, angka gambar, 2 gambar, 2, angka gambar juga. Berarti NS berapa? 16. 16. Atau 2/4 sama dengan 16. Nah, lanjut ke kejadiannya. Kejadiannya maunya apa? 2 sisi gambar. Oke, minimal 2 sisi gambar. Berarti A-nya ini boleh didata, boleh juga pakai permutasi dengan unsur yang sama. A-nya kan kejadiannya berarti maunya adalah, ini nggak usah A ya, kata ganti K saja ya, biar nggak ada peran ganda ya, hurufnya. Ini hanya penamaan kok. Ini K. Berarti kan angka 2 gambar dulu kan? Gambar-gambar angka-angka. Atau selain gambar-gambar angka-angka, kalau 3 angka gimana? Maaf, 3 gambar. Berarti gambar-gambar angka gitu ya. Atau gambar. Nah, ini, aduh, bentar.
Ini kalau mau didaftar, si gambar-gambar angka tuh 2, 3, 4 kan jadinya gambar-gambar angka, gambar-gambar angka gambar, terus gambar angka gambar-gambar, angka gambar-gambar kan ada 4. Tapi daripada ngitung kayak gitu kan kita bisa pakai permutasi dengan unsur yang sama. Ini ada berapa unsur? GGAA ada berapa unsur? GGAA ada berapa unsur? G, A ada berapa unsur? 4, Bu. 4. Terus ada yang kembar enggak? Dibagi dengan kembar ya. Ada. Siapa yang kembar? Yang kembar siapa? Si G kembar ada berapa? 2. 2. Faktorial. Si A kembarnya ada berapa? 2. 2 faktorial gitu. Masih ingat ya kalau kita punya permutasi N, K, L, M dengan KLM-nya adalah unsur yang sama, N faktorial, K faktorial, L faktorial, M faktorial. Makanya kalau ingin bisa mengerjakan peluang, wajib menguasai terlebih dahulu kaidah pencacahan. Atau berarti penjumlahan ya. Terus G, A ada berapa unsur? 4. 4 unsur. Yang kembar siapa? 4. Yang kembar siapa? G. Ada berapa yang kembar? 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorial. Terus G ya cuma 1 kan? Ini 4 faktorial kan nanti 1. Gitu. Jadi kita ngitungnya pakai permutasi dengan unsur yang sama. Kalau di data, takutnya kayak tadi, ada yang terlewat gitu. Untung ada yang sadar. Kalau nggak ada yang sadar, kita kan salah semua dengan unsur yang sama. Nanti silakan dipelajari lagi, barangkali ada yang lupa. Ini materi kelas 12, semester 2 ya. Kalau biasanya dulu di bimbel, ini udah dibahas kalian. Jadi semester 2 udah fokus ke ujian sekolah, UTBK. Wah, cepet sekali kalian. 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial, 2, 1. 4 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial berapa? 1. Oke, sekarang kita bagikan 2 faktorial dengan 2 faktorial, terus 2 dengan siapa? 4. 4 dapat? 2. 2. Terus 3 faktorial dengan 3 faktorial. Yuk, yang pertama dapat berapa nih? 6. 6. Yang kedua dapat? 4. 4. Yang terakhir dapat? 1. 1. Jawabannya NK-nya berapa? 11. Berarti peluang K sama dengan peluang K-nya NK per NS. Berapa NK-nya? 11 per 16. 11 per 16. A, B, C, D, E opsinya? G. Yang G. Jadi untuk menentukan kejadian, menentukan ruang sampel, kita boleh mendata. Tapi kelemahannya mendata memang mudah, tapi ada yang terlewati. Kalau memakai kaidah pencacahan, kita harus benar-benar mengidentifikasi ini pakai aturan yang mana, aturan perkalian kah, permutasi kah, atau permutasi semua unsur, permutasi dari sebagian unsur, permutasi siklik, atau mungkin permutasi dengan unsur yang sama, kombinasi, dan lain sebagainya. Nomor 7, ada yang mau diulangi atau lanjut ke nomor 8? Jangan sungkan bertanya. Dia akan dimarahi kok, ini bukan di kelas resmi. Saya perannya adalah membantu kalian belajar. Ada? Atau lanjut? Yuk. Waktu sangat berharga ini. Sampaikan yang ingin disampaikan. Daripada menyesal loh. Menyesal di belakang yang awal namanya pendaftaran gitu. Ayo. Ada? Yaudah, lanjut saja lah. Yuk Fajar, saya boleh minta tolong dibacakan Fajar?
Ada orangnya? Enggak. Masih ada? Fajar, tolong dibacakan boleh? Kalau nggak ada orangnya, ya sudah. Abdullah Umar, ada orangnya? Abdullah Umar? Halo? Bu, Oke, tolong dibacakan ya. suatu keluarga terdiri atas 6 orang. Mereka duduk pada kursi berderet. Peluang ayah dan ibu duduk berdampingan adalah Oke, sekarang percobaannya. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu sebenarnya. Barangkali yang ingat, percobaannya adalah 6 orang duduk berderet. Inilah si NS-nya. NS-nya berarti 6 kursi berderet. Kita butuh berapa kotak? 6. 6 orang, 6 kotak. Betul. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, di kursi pertama yang boleh kita bisa memilih berapa orang untuk duduk di situ. Ada berapa orang yang bisa kita pilih untuk duduk di kursi pertama? 6. 6 ya. Terus di kursi kedua, ada berapa orang yang bisa kita pilih untuk duduk? 5. 5. Terus? 4. Terus? 3, 2, 1. Ini tuh seperti permutasi dengan semua unsur. Jadi boleh 2 cara nih. Terus kejadiannya pengennya apa? Pengennya Ayah apa? ibu dudukkan. Nah, berarti kan ayah ibu kita anggap sebagai satu unsur. Ayah ibu, terus anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Ada 6 ya. Ini ayah ibunya tak kapital nih. Berarti sekarang kita si NA-nya itu butuh berapa kotak sekarang? Ada berapa unsur yang akan kita letakkan? 5. 5. Tapi jangan lupa dikalikan 2. Perkalian 2 ini adalah untuk posisi ayah dan ibu. Posisi duduk, ayah, ibu. Kan bisa ayah, ibu, bisa ibu, ayah. Yang penting berdampingan. Nah, berarti unsur pertama, ini kita bisa memilih 5 unsur, 4, 3, 2, 1. Sudah. Berarti peluangnya adalah NA per NS, di mana NA-nya 5, 4, 3, 2, 1, kalikan 2 dibagi dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal kita sederhanakan. Dapat 1, dapat 1. 2 per 6. Tolong disederhanakan. Ketemu berapa? 1 per 3. 1 per 3. Opsinya A, B, C, D, E. D. Yang D. Ada pertanyaan? Jadi kita itu seperti mempelajari lagi kaidah pencacahan, tapi ada 2 yang dicari. NS sama NA. Kalau kemarin cuma 1 tok. Ada pertanyaan lanjut? Masih 2 soal lagi nih. Halo? Lanjut, Bu. Oke, tolong dong dibacakan. Soalnya nomor 9. Siapapun boleh. Sebuah kotak berisi 3 bola hijau dan 4 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Peluang sedikitnya terambil 2 bola putih adalah. Oke, jadi di sini kita punya kotak. Dalam kotak ada apa saja? Dalam kotak ada apa saja? 3 bola hijau, 4 bola 3 bola hijau, 4 kuning. bola kuning. Oke, 4 kuning. Artinya dalam kotak ini ada berapa bola? 7 bola. 7. Oke, 7 bola. Terus maunya ini percobaannya apa? Diambil 3 bola sekaligus. Oke, dari berapa bola? 7. 7. 3 bola sekaligus diambil dari 7. Berarti NS-nya apa? 7C3.
Yuk, langsung 7 3 bilangan, 3 bilangan terbesar. 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. Yuk, 32 dengan 6, tinggal 7 kali 5, berapa di sini? 35. 35. Nah, kejadian yang diinginkan itu apa? Minimal terambil 2 bola putih. Ini kok saya tipe terus ya warna ya? Ini agak bingung deh, bentar-bentar ya. Ini nomor berapa? 3 hijau, 4. Ini kok masih ngantuk-ngantuk habis bangun tidur gitu. Ini nomor berapa sih? Kok ini saya bikin sendiri? Hijau, putih. Bentar. Takutnya, oke, sebentar. Ini soal yang minggu lalu, tapi tak edit gitu loh. Satu kata diganti sedikit tok. Ini. Oh, 2 hijau tuh kan. Ini masih yang minggu lalu tapi belum diedit. Ini hijau. Maunya sedikitnya 2 hijau. Berarti kejadiannya paling sedikit 2 hijau. Berarti 1 hijau boleh nggak? Tidak boleh. Berarti yang boleh berapa hijau? 2 hijau sama 3 hijau. Oke, 2 hijau atau 3 hijau. Padahal kita maunya adalah mengambil 3 bola. Berarti kalau 2 hijau, satunya kuning gitu ya. Yang ini udah 3 hijau. Yuk, berarti NA-nya apa nih? 2 hijau diambil dari berapa hijau? 3. 3. Artinya apa nih? 2 hijau diambil dari 3 hijau. 3C2. Oke, kalau kuning? 1 kuning diambil dari berapa bola kuning? Oke, 4C1, betul. Kalau atau operasinya tambah apa kali? Tambah. Tambah, yuk 3 hijau. 3 hijau diambil dari berapa hijau? 3C3. Oke, 3C3. 3C2 berarti berapa? Ambil 2 terbesar yuk. 3 kali 2 per 2 kali 1. Oke, 4C1 langsung 4 ya. Karena 4 terbesar dibagi 1 terkecil. 3C3 langsung 1. Nah, ini tak kecoret berarti berapa nih? 3 kali 4? 12. 12 tambah 1. Ketemunya? 13. Oke, berarti peluangnya? (13 per 35. Jawabannya yang C. Ini sebenarnya soal minggu lalu. Tapi kalimatnya saya ubah 1 kata aja. Kalau kemarin banyak cara, sekarang banyak cara tak ganti kata peluang. Sama persis seperti 13. Nah, tapi kita harus tahu NS-nya. Gitu. Jadi makanya kalau mau belajar peluang, aturan kaidah pencacahannya harus dikuasai terlebih dahulu. Adakah pertanyaan? Ada? Tinggal 1 soal terakhir sebelum diakhiri. Masih semangat ya? Itu soal lagi kok. Halo? Lanjut. Oke, kita lanjutin ya. Nomor 10 yuk, tolong dibacakan. Yuk, tolong dibacakan. Siapapun boleh. Soalnya udah baca semua. 4 siswa 2 Silakan. 4 siswa. dengan peluang sisi selalu duduk pinggir adalah. Oke, percobaannya ada mau apa nih percobaannya? 4 siswa, 2 siswi. Artinya ada berapa orang? 6. 6 orang. 6 orang duduk berdampingan. Duduk berdampingan. Berarti NS-nya kita butuh berapa kotak? 6. 6 kotak. Kotak pertama diisi oleh berapa orang? Kita boleh milih dari berapa orang? 6. 6. 1 orang sudah duduk. Berarti tinggal berapa orang yang kita pilih? 5.
Nah, terus? 4, 4. Terus? 3, Terus? 3, 2. 2, 1. 1. Nggak usah dikali ya, nanti akan disederhanakan kok. Terus kejadiannya maunya adalah apa nih? Siswi selalu duduk paling pinggir. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan sini siswi berarti tak tulis perempuan gitu aja ya. Siswi kan perempuan pertama, perempuan kedua gitu ya. Nah, atau perempuan juga boleh lah. Perempuan, tengahnya berarti laki-laki gitu ya. Nah, berarti perempuan di sini boleh mengisi ada berapa perempuan yang bisa kita pilih? 2. 2. Terus ini karena sudah duduk di situ, ini tinggal 1 gitu ya. Laki-laki misal pengen duduk di sini dulu, boleh kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kayak nulisnya kedobelan 1 ya. Ini laki-lakinya kok 5 sendiri. Sorry ini. Oke. Bentar. Ada yang kelebihan 1. 1, 2, 3, 4. Ini perempuannya 1 di sini. Nah, di sini berarti misal ada 4 laki-laki yang kita bisa pilih gitu ya. Terus 3, terus 2, terus 1. Jadi bebas di situ. Ini aturan perkalian. Nah, peluang A-nya. Berarti ini NA per NS. NA-nya siapa saja? 2 kali 2, 3, 4, 1. Dibagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti kita punya berapa nih yang bisa disederhanakan? 2, 3, 4 tak terat ya. Terus? Yang bisa disederhanakan lagi siapa? Siapa yuk? Satu lagi nih, ayo. 2 sama 6. Dapat? 3. 3. Ketemunya berapa? 1 per 5. Selesai. Jawabannya yang A. Jadi ini soal yang kemarin juga. Nih. Ini. 4 siswi. Kan 48 tau kemarin. Tapi ini nggak usah dihitung kalau peluang. Ada pertanyaan? Bu mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Yang tadi kan yang pas ayah ibu itu loh, bukan itu dikali 2 karena ada ayah ibu dan ibu ayah. Oke. Yang soal ini kok kenapa nggak dikali 2, Bu? Kan ada perempuan 1, ada perempuan 2. Iya, kan perempuan 1, perempuan 2. Berarti itu Ini tempat kan? duduknya tetap perempuan gitu, Bu. Nggak perempuan 1, perempuan 2 atau perempuan 2, perempuan 1 gitu. Nah, kalau misal perempuan ini sebenarnya gini lah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misal di sini perempuan 1, di sini perempuan 2 kan? Di sini perempuan 2, di sini perempuan 1 gitu kan? Ini kan berarti hanya 1 orang yang duduk di sini, hanya 1 orang duduk di sini. Ini hanya 1 orang duduk di sini, ini juga 1 orang duduk di sini. Kita tinggal menaruh si laki-lakinya. Laki-lakinya kan 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Gitu kan? Kan ini nanti ketemunya adalah berapa nih? 24. Ini juga ketemunya 24. Nah, tapi tadi langsung ini dikali 2 itu kalau saya taruh di sini. Gitu. Sama lang, ini tuh sama. Kejadian ini itu sama kejadian ini. Yang ini kita ringkas jadi 1 aja. Ini sudah dikali 2. Yang ini kita pecah gitu kan. Jadi kita perempuan 1, perempuan 2 atau perempuan 2, perempuan 1. Kan ada 2 posisi duduk. 2 posisi duduk. Terus laki-lakinya 4 faktorial gitu lah. Kita tinggal menaruh si 4 laki-lakinya. Karena kan perempuan 1, perempuan 2 udah duduk. Sedangkan yang ayah ibu tadi, kita nggak tahu posisi duduknya si ayah ibu itu di mana gitu loh. Makanya ada 5 unsurnya. Ayah ibunya bisa di sini, bisa di tengah sini, bisa tengah sini, atau pinggir. Sedangkan kalau yang nomor
ini, sorry. Ayah ibu, mana tadi? Ayah ibu yang di sini ya. Ini kan di sini. Bisa di sini, bisa di sini, di sini, di sini. Sedangkan kalau yang perempuan-perempuan ini harus di pinggir-pinggir semua. Lalu paling pinggir gitu, Lang. Gimana, Lang? Sudah jelas atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas mungkin sama. Oke, yang lain sama-sama. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah habis, saya cuma kasih 10 saja. Adakah yang ingin ditanyakan atau kita akhiri? Saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Yang nomor 10. Oke, nomor 10 silakan. Itu kok yang laki-laki 2, 3, 4, 1 bukan? Ini bebas. Oh, Kamu di tapis balik dia. balik nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terserah kita mau naruh di mana. Karena kan nggak ada syaratnya. Kecuali kalau misal nanti ada penaruhan peletakan huruf genap, bilangan genap, berarti yang harus diisi kotak satuan dulu. Misal yang inginnya kurang dari 200, berarti yang diisi kotak ratusan dulu gitu. Jadi yang ini bebas, 2, 3, 4, 4, 3, 2, perkaliannya kan bersifat komutatif gitu. Ada lagi? Silakan tanyakan. Sama-sama. Jadi pahami benar-benar kaidah pencacahan ya. Kalau ingin bisa peluang, pahami kaidah pencacahan. Yuk, ada lagi? Bertanya tidak akan dimarahi, tidak akan ditertawai, gitu. Tapi bertanya biar dapat jawaban. Tugas saya di sini membantu kalian belajar. Jadi tanyakanlah yang ingin tanyakan. Oke. Ada? Kalau nggak ada, akan saya akhiri ya. Oke, saya akhiri sampai di sini pertemuan Soulmate Sabtu sore pertemuan 6. Nanti kita lanjutkan di Sabtu depan. Silahkan kalau mau request materi, diisi aja. Terus kalau mau kirim soal, tanya soal juga dipersilahkan. Mau dipakai untuk diskusi, saya malah senang sekali. Jadi salinglah belajar dan saling membantu. Karena lawan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Lawan merasa malas, lawan merasa mager gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.